Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Diarti, perangin-angin hadir kembali di channel YouTube Sukma Diarti Psikolog. Teman-teman sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan semua yang menonton channel ini dalam keadaan sehat, bahagia, luar biasa. Senang sekali melihat antusiasme dari teman-teman untuk terus belajar dan menuntut ilmu untuk tentunya mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, izinkan di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang tema happiness at work, bahagia dalam bekerja. Lebih khusus lagi, saya ingin mengangkat tentang mewujudkan budaya memaafkan di organisasi. Ya, penting nggak sih ya di dalam organisasi kita tumbuhkan, kita wujudkan kebudayaan saling memaafkan? Kira-kira penting nggak ya? Ya, teman-teman sekalian, tentunya dalam berorganisasi kita tidak luput dari adanya relasi ya, interaksi antara kita dengan orang lain yang ada dalam organisasi. Baik itu dengan atasan, baik itu dengan rekan kerja maupun itu juga dengan klien, pelanggan ataupun customer kita. Nah, tentu saja dalam interaksi sosial kita dengan orang lain tidak dipungkiri bisa saja terjadi konflik, perbedaan pendapat, perbedaan ide, pemikiran, maupun hal-hal lain yang kemudian bisa membuat tidak nyaman di antara kita, gitu ya. Apalagi ketika kita memiliki perbedaan pendapat dengan atasan kita, memiliki perbedaan ide dengan rekan kerja kita, ataupun kondisi-kondisi lainnya. Nah, ketika kita berada dalam situasi yang berbeda tersebut, ini bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman di diri kita. Kita bisa merasa kesel, merasa sakit hati, merasa jengkel, merasa dendam, merasa benci, merasa marah terhadap orang-orang tersebut. Nah, tentu saja kalau kita memiliki perasaan-perasaan atau emosi negatif tadi, itu tentu dapat mengganggu pikiran kita, mengganggu perasaan kita, mengganggu juga perilaku kita dan produktivitas kita dalam bekerja. Nah, kalau dalam berorganisasi, dalam bekerja, kita memelihara perasaan-perasaan negatif tersebut, pastinya ini juga akan mengganggu kinerja kita maupun kinerja organisasi tempat kita bekerja. Kenapa? Karena pastinya dalam berorganisasi tidak bisa hanya bekerja sendiri saja. Kita pasti akan berkoordinasi, perlu bekerja sama, perlu menjaga relasi yang baik dengan orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Ya kan? Nah, maka menurut teman-teman bagaimana? Penting nggak sih kita ya mewujudkan budaya memaafkan ini dalam organisasi? Penting sekali ya, gitu ya, karena tentu saja dalam bekerja kita juga ingin bahagia, gitu ya. Dalam bekerja kita juga ingin bisa memiliki hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Maka salah satu caranya adalah dengan memaafkan. Ya, memaafkan, apa sih itu memaafkan, gitu ya. Jadi memaafkan ini adalah proses di mana kita mengizinkan diri kita untuk melepaskan perasaan-perasaan negatif yang kita rasakan. Memutuskan diri kita untuk tidak balas dendam, tidak melakukan kesalahan yang sama pada orang lain, dan mengizinkan diri kita untuk berbelas kasih, berempati, berkasih sayang pada orang-orang yang tadinya telah membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, jadi memaafkan adalah sebuah pilihan sadar yang kita ambil untuk mendamaikan jiwa kita, untuk mendamaikan diri kita sendiri. Jadi memaafkan adalah untuk kedamaian diri kita sendiri. Yang manfaatnya kemudian bisa membuat kita tetap nyaman berada di lingkungan tersebut. Manfaatnya juga membuat kita merasa damai, sehat jiwanya, tidak terbebani oleh adanya perasaan-perasaan negatif. Manfaat lainnya membuat kita menjadi betah gitu ya,
betah, bahagia, produktif juga dalam bekerja di organisasi tersebut. Dan manfaat lainnya tentu saja hubungan kita dengan orang-orang yang ada di organisasi tersebut menjadi sehat dan harmonis. Nah, ya, ini kalau hubungan relasi yang ada dalam organisasi tersebut sehat satu sama lain, tentu kerjasama timnya semakin baik, ya kan, efektivitas dari organisasi tersebut juga semakin tinggi, maka kinerja organisasi juga semakin baik dan melingkar kemudian ya kebahagiaan yang tercipta di organisasi tersebut tidak hanya bagi pribadi saja, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di dalamnya dan tentu saja mendorong kesejahteraan organisasi tersebut yang akhirnya kembali lagi ke diri kita menjadi tambah sejahtera juga tentunya gitu ya. Jadi penting ya teman-teman ya untuk kita mewujudkan budaya memaafkan ini dalam organisasi kita ya. Perlu kita pahami bahwa tadi ya memaafkan sesungguhnya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Kalau kita berlama-lama memendam perasaan-perasaan negatif, itu sama saja dengan kita menyakiti, menzolimi, tidak sayang pada diri kita sendiri. Contohnya, misalnya ketika kita merasa sakit hati dengan teguran atasan kita, atau kita merasa kecewa dengan pekerjaan teman kita memendam perasaan tersebut. Perasaan yang dipendam akan membuat tubuh kita yang sakit. Sebaliknya, kalau perasaan negatif itu kita ekspresikan gitu ya, kita marah-marah, kita tunjukkan rasa kecewa kita tunjukkan kemarahan kita. Nah, itu juga efeknya membuat orang lain tersebut merasa tidak nyaman gitu, tersinggung juga gitu kan dan balik lagi hubungannya jadi tidak sehat. Nah, maka ada salah satu caranya yang membuat semuanya merasa nyaman ya, diri kita nyaman, orang lain juga nyaman, dan kemudian hubungannya kembali baik, yaitu tadi dengan proses pemaafan, forgiveness terapi, ya, memaafkan. Ya. Nah, bagaimana cara memaafkan? Pertama tentu saja kita harus kenali dulu perasaan yang kita miliki. Kita jujur bahwa kita merasa sakit hati. Kita jujur, kita merasa kecewa. Kita jujur pada diri kita bahwa kita merasa marah dengan kondisi tersebut. Mengenali terlebih dahulu emosi yang kita rasakan. Nah, ketika kita sudah mengenalinya, maka lebih mudah untuk kita memaafkan. Kenapa? Karena kita tahu nih apa yang mau kita maafin. Gitu ya. Karena kita tahu apa yang kita rasakan, maka kita ketika memaafkan itu kita lebih mudah untuk melepaskan perasaan yang mengganjal tadi. Seorang peserta seminar pernah bertanya pada saya gitu ya, Bu, di perusahaan saya ada sebuah kebijakan atau keputusan yang diambil pimpinan dan itu menurut saya tidak adil gitu ya. Dia merasa kebijakan perusahaan tersebut tidak adil bagi karyawan gitu ya. Saya kecewa kepada tim HRD, kenapa kok mereka tidak memperjuangkan hak-hak karyawan gitu. Kenapa kok manut-manut aja sama keputusan dari pimpinan gitu. Harusnya kan HRD memperjuangkan hak-hak karyawannya gitu ya. Nah, dia sudah mencoba menyampaikan tetapi merasa tidak puas dengan kinerja HRD yang kok tidak ada perubahan dari kebijakan tersebut. Nah, ya kan akhirnya terus kondisi tersebut membuat ada perasaan kecewa, ada perasaan kesel, ada perasaan menyalahkan, menghakimi, menuntut, yang itu tentu membuat diri kita sendiri jadi tidak nyaman dalam bekerja. Ya, cara yang beliau lakukan sudah bagus gitu ya, yaitu beliau menyampaikan pikiran, perasaan kepada tim yang berwenang, yaitu misalnya HRD gitu ya. Apa yang beliau lakukan sudah bagus. Karena apa? Di dalamnya ada usaha, ada ikhtiar. Ya kan? Itu sudah bagus. Namun kemudian tetap ya untuk hasil ini tidak dalam kendali kita. Ya, ikhtiar itu dalam kendali kita. Bagus, kemudian kita sudah menyampaikan perasaan pikiran kita kepada atasan atau tim yang berwenang. Nah, tapi kemudian untuk hasil, ya kan, perubahan-perubahan yang kita harapkan itu di luar kendali kita. Juga terkadang di luar kendali dari tim HRD maupun pimpinan kita, gitu ya. Karena pasti untuk urusan kebijakan itu butuh diskusi yang sangat matang dan tentunya pasti sudah dipikirkan masak-masak plus minusnya oleh para pimpinan kita, begitu ya. Maka teman-teman sekalian, untuk sesuatu yang di luar kendali kita terkait dengan hasil tadi, kita perlu juga untuk berdamai.
gitu ya, berdamai ataupun menerima kondisi-kondisi yang memang tidak dalam kendali kita. Ya kan? Kita tadi sudah ikhtiar, sudah menyampaikan keluh kesah kita, bagus, kemudian hasilnya kita pasrahkan. Ya kan? Hasilnya yang tidak dalam kendali kita tadi terkait kebijakan atau perasaan tidak adil, maka yang harus kita lakukan adalah menerima kondisi tersebut. Selama kita belum menerima kenyataan ataupun kondisi yang ada, selama itu pula kita terus merasa terbebani dengan perasaan kecewa, rasa kesel, rasa marah kita. Dan itu tentu jelas sekali akan mengganggu produktivitas kita. Kita merasa, buat apa sih saya susah-susah kerja? Buat apa sih saya melakukan yang terbaik saat bekerja? Toh perusahaan seperti ini kebijakannya, tidak pro karyawan misalnya. Nah, akhirnya mengubah niat kita dalam bekerja, akhirnya mempengaruhi produktivitas kita, dan akhirnya nanti mempengaruhi juga hasil yang kita peroleh. Ya kan, tentu saja pimpinan, atasan akan melihat kinerja kita yang menurun gitu, dan malah akan membuat kita jadi dapat teguran lagi. Baliknya ke kita lagi. Lagi-lagi respon kita akan menentukan hasil yang kita peroleh. Maka teman-teman perhatikan untuk hal-hal yang di luar kendali kita, yang bisa kita lakukan adalah menerima dan kemudian berdamai dengan itu. Supaya apa? Supaya perasaan kita kembali ke posisi positif, kembali ke posisi nyaman. Lakukan hal-hal yang dalam kendali kita. Apa itu yang dalam kendali kita? Yaitu pikiran kita, kontrol pikiran kita, tetap berprasangka baik kepada para atasan, pimpinan kita yang sudah mengambil kebijakan-kebijakan tertentu. Berpikir positif, ya kan? Nah, kemudian yang kedua yang bisa dalam kendali kita adalah mengontrol perasaan kita. Nggak apa-apa kalau merasa tidak baik-baik saja. Seperti tadi ya, ketika ada kebijakan yang menurut kita tidak adil, kita merasa kecewa, nggak apa-apa gitu ya. Perasaan itu wajar adanya, tetapi jangan biarkan berlama-lama gitu ya. Kita perlu segera berdamai dengan perasaan itu. Nah, maka cara untuk berdamai dengan perasaan, apalagi itu berkaitan dengan interaksi sosial, adalah dengan melakukan pemaafan. Maafkan orang-orang yang membuat kita tidak nyaman. Pimpinan kita, atasan kita, rekan kerja kita, klien kita, pelanggan kita. Ketika ada perbuatan mereka, sikap mereka, kata-kata mereka yang menyinggung perasaan kita, maka terima perasaan itu lalu maafkan orangnya. Memaafkan bukan berarti kita membenarkan perilaku mereka, tidak. Tapi memaafkan adalah cara untuk kita melepaskan perasaan-perasaan yang mengganjal tersebut. Ya, maka izinkan diri kita untuk memaafkan kesalahan, kehilafan yang diperbuat oleh rekan-rekan kita. Ya, berbelas kasihlah, maka memaafkan. Jadi memaafkan ini sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri. Memaafkan adalah untuk keputusan untuk menyayangi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mengizinkan perasaan negatif itu berlama-lama dalam diri. Kasihan diri saya gitu ya, memendam perasaan-perasaan negatif itu berlama-lama. Maka saya izinkan diri saya, kita izinkan diri kita untuk memaafkan. Ya Allah, meskipun tadi saya sakit hati dengan perkataan pimpinan saya. Padahal saya sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, sudah mengerjakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya, tapi respon pimpinan saya masih saja menyalahkan saya, masih saja komplain dengan pekerjaan saya kecewa. Ya Allah, saya terima perasaan kecewa ini, saya maafkan pimpinan saya. Mungkin saya belum bisa memenuhi ekspektasinya karena keterbatasan saya maafkan beliau atas responnya yang membuat saya tidak nyaman. Saya pasrahkan padamu ya Allah, saya berserah diri padamu ya Allah, bimbing saya, beri saya petunjuk agar saya bisa lebih baik lagi dalam bekerja dan bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pimpinan maupun perusahaan saya dan bisa memberikan kontribusi terbaik saya. Lakukan berulang-ulang proses pemaafan tersebut sehingga kita jadi lebih open mind sebenarnya. Ketika kita sudah memaafkan, menerima itu ya, kita jadi lebih open mind untuk kita melakukan perubahan, melakukan perbaikan, melakukan peningkatan pada kapasitas dan kompetensi diri kita. Jadi sesungguhnya budaya memaafkan ini adalah budaya yang sangat positif yang perlu kita tumbuhkan di organisasi kita untuk kesehatan jiwa, kesehatan raga, kesehatan dari organisasi tempat kita bekerja, dan insya Allah dengan
Budaya memaafkan ini akan membuat kita bisa semakin bahagia dalam bekerja, karena orang-orang yang ada di tempat kita bekerja adalah orang-orang yang positif, sehingga bisa saling memberi energi positif, positive vibes di dalam organisasi tersebut. Demikian teman-teman, proses memaafkan ini secara detail saya sampaikan dalam buku saya yang terbaru yang berjudul Happiness at Work, ya, 3 jurus untuk melejitkan produktivitas kerja. Teman-teman bisa order, ya, bisa kontak saya di kontak bio, atau bisa berkunjung ke Instagram saya @sukmadiarti_psikolog, atau bisa juga di-order untuk teman-teman, tim, maupun perusahaannya, atau juga bisa sepaket dengan pelatihan Happiness at Work-nya untuk bisa meningkatkan kebahagiaan teman-teman dan anggota organisasinya dalam bekerja, sehingga lebih meningkat lagi produktivitasnya dan semakin efektif lagi kinerja organisasinya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat, tetap sehat dan bahagia selalu. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya dalam seri Happiness at Work. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini, klik like, subscribe, dan juga komennya, dan boleh share kepada teman-teman, tim, ataupun rekan kerjanya untuk semakin meluaskan manfaat dari video ini. Terima kasih.